Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ratusan warga penerima bantuan UMKM langgar protokol kesehatan. Polisi musnahkan 4.053 gram ganja kering. Mahasiswa buat hand sanitizer organik bisa digunakan untuk beribadah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan warga berdesakan di salah satu bank di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Antrian warga memicu kerumunan dan melanggar prokes. Petugas tak mampu membubarkan warga penerima bantuan UMKM. Beginilah suasana di salah satu bank di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga memaksa masuk karena antri sejak pukul 2 dini hari hingga pukul 9 pagi belum dilayani. Antrian ratusan warga terjadi hingga memicu kerumunan dan melanggar protokol kesehatan di masa pandemi. Sayangnya, petugas kepolisian dan Satpol PP tak mau berbuat banyak. Bahkan warga yang sudah mengantri sejak pukul 2 dini hari dibiarkan berkerumun. Menurut salah seorang warga, antrian terjadi karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari bank sehingga warga membludak. Dari jam 2 udah nggak dapat nomor antrian, Pak. Jadi suruh keluarlah kami. Habis keluar kami katanya trip kedua nanti ada jam 9. Dari ke jam 9 sampai ke setengah 10. Udah kami tunggulah Pak, kami tepati janji mereka. Ya dan masalahnya toh Pak. Timbang kami ngumpul-ngumpul gini udah bagusan dibuka aja blokirannya. Kenapa kok diblokir, Bu? Ya nggak tahu lah Pak, dari pemerintah. Kami nggak tahu. Kami hanya mendapat ini ya. Kami yang menunjukkannya kami apa gini. Ibu harusnya menerima bantuan berapa? 1-2 Pak. 1-2 UMKM ya? Iya. Itu cash di BNI atau gimana? Ya, di sini buka blokirannya aja kami Pak. Kami masalah cashnya ambil di luar. Oh, ke ATM masing-masing Iya. di store gitu ya. Harapannya Bu, harapannya? Hah? Harapannya gimana tadi Bu? Ya harapannya ya buka blokiran aja loh Pak. Jadi kan kami nggak ngumpul kayak gini. Ya kan kami ngumpul gini kan bukan temuan kami, temuan yang di dalam. Tapi kalau dari bank dibuka blokirannya kami nggak kayak gini. Itunya temuan kami Pak. Ratusan warga dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun menerima bantuan UMKM di masa pandemi COVID-19 sebesar Rp1.200.000. Sayangnya antrian warga tidak diatur dengan baik sehingga memicu kerumunan. Selain melanggar protokol kesehatan dan PPKM berskala mikro, hal ini juga bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Sosial Kabupaten Toba bekerja sama dengan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menggelar sosialisasi penggunaan Kartu Indonesia Pintar. Dalam sosialisasi, pelajar SMA dari golongan warga kurang mampu didorong untuk tetap melanjutkan pendidikan perkuliahan. Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan Dinas Sosial Kabupaten Toba mengajak pelajar SMA untuk tetap berkomitmen melanjutkan pendidikan tinggi meski dalam keterbatasan ekonomi. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi Kartu Indonesia Pintar yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Kantor Camat Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan diikuti 500 peserta dari kalangan pelajar SMA Prasejahtera. Selain mendorong minat kuliah bagi pelajar, Kartu Indonesia Pintar juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat Toba menjadi lebih unggul dan bersinar. Sosialisasi dihadiri langsung Kepala Dinas Sosial Raja Ipan Sinurat, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Rusti Hutapea, dan Wakil Rektor 1 IAKN Tarutung Dr. Lustani Samosir. Dalam keterangannya, Wakil Rektor 1 IAKN Tarutung Dr. Lustani Samosir mengungkapkan, di tahun ajaran 2021, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung mendapatkan kuota 200 Kartu Indonesia Pintar dan 50 Kartu Cinta Papua. Jadi kalau saya melihat program ini program yang hebat dan luar biasa dari Pemkab Toba. Awalnya mereka mengamati kehidupan masyarakat. Mungkin masih ada keluarga-keluarga prasejahtera di sini
kemudian Pemkab di sini memfasilitasi supaya keluarga-keluarga di Toba ini tidak mengharapkan bantuan langsung tunai seperti selama ini langsung ke masyarakat, tapi selain itu diharapkan kesinambungan, kesejahteraan itu. Jadi kerjasamanya itu kita akan berusaha mengakomodir anak-anak dari kabupaten ini untuk mendapatkan beasiswa KIP yang ada di AKN Tarutung, tentu sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan, berprestasi. Untuk mendapatkan kartu KIP ini seperti apa? Ya, jadi ada keluarga-keluarga yang punya KIP di sekolah, berprestasi juga. Kalau KIP SMA itu beasiswa di sekolah karena mereka keluarga prasejahtera, meskipun tidak memiliki prestasi. Tapi di IAKN Tarutung atau di mahasiswa, mereka mendapatkan kartu Indonesia Pintar beasiswa kuliah bagi orang-orang yang berprestasi. Jadi berprestasi tapi ekonomi lemah. Untuk tahun 2021, IAKN Tarutung memiliki 200 KIP. Untuk menerima Kartu Indonesia Pintar, pelajar wajib memperoleh prestasi dengan perolehan nilai ranking 1 hingga 10. Namun kategori ini hanya berlaku untuk keluarga dengan penghasilan rendah. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Toba, Sumatera Utara, Rusti Hutapea menegaskan, pihaknya membuka peluang bagi siswa SMA berprestasi untuk kuliah meski kemampuan ekonomi minim. Kerjasama di bidang pendidikan merupakan bagian dari program pendampingan Keluarga Harapan dan Keluarga Prasejahtera oleh Dinas Sosial Toba. Diharapkan kedepannya kuota untuk anak penerima Kartu Indonesia Pintar semakin bertambah dan minat pelajar SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi semakin meningkat. Hari ini yang kita undang 150 orang. Tapi kegiatan kita ini ada 4 session, 4 hari, jumlahnya semuanya 500 orang. Itu semua dari masyarakat yang ekonominya kurang mampu, khususnya program Keluarga Harapan. Jadi mereka ini anak-anak kita dari program Keluarga Harapan. Jadi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial seperti apa ini? Fasilitas yang disediakan Dinas Sosial kita hanya memberikan sosialisasi kepada mereka, membuka jalan kepada mereka agar mereka meningkatkan pendidikannya karena ada di sekitar kita. Bagi yang berprestasi, dia ada minat kuliah tapi kemampuan orang tuanya kurang. Kita coba mengadakan hubungan kerjasama dengan IAKN Tarutung untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak program Keluarga Harapan. Dan kita dari Dinas Sosial melakukan ini karena kita adalah sebagai pendamping masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 100 gram sabu di dalam lapas dengan cara dilempar dari ruang pagar lapas. Petugas Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kota Tanjung Balai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu di dalam lapas. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 100 gram ditemukan petugas di area Menara Lapas kelas 2 Tanjung Balai. Penemuan 2 bungkus sabu-sabu ini berawal dari informasi petugas yang berjaga dan melihat adanya suatu benda yang mencurigakan yang dilempar dari luar lapas ke dalam lapas. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, 2 bungkus sabu langsung diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tugas Pos Menara 1, yaitu Saudara Nur Arifin, ada melihat bungkusan putih yang tergeletak di areal pengawasannya. Lalu dia curiga, turun, lihatnya seperti, wah ini lemparan dari luar. Nah, karena informasi dari KPLP, dugaan ini seperti narkotika jenis sabu. Jadi saya beri petunjuk, langsung hubungi pihak Polres, bagian Sat Narkoba, untuk dibuka sama-sama nanti. Sabu-sabu itu beratnya berapa? Jadi berdasarkan ditimbang tadi dengan alat timbangan dari Sat Narkoba Polres, beratnya sekitar 100 gram. Untuk mencegah hal serupa terulang kembali, petugas lapas akan lebih memperketat penjagaan dan patroli di dalam lapas Kota Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap berupa narkotika jenis biji serta daun ganja kering dengan total berat 4.053 gram neto dimusnahkan oleh Polres Padang Lawas, disaksikan oleh Muspida Plus dan Pengadilan Negeri Sibuhan beserta masyarakat bertempat di halaman Mapolres Padang Lawas. Polres Padang Lawas melakukan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni narkoba jenis biji dan daun ganja kering dengan total berat sebanyak 4.053 gram neto. Barang bukti yang dimusnahkan hasil pengungkapan kasus narkoba oleh Sat Narkoba Polres Padang Lawas di bulan Januari dengan tersangka SH alias Mantri. Pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar di halaman Mapolres Padang Lawas. Pembakaran dilakukan secara bersama-sama oleh Kapolres Padang Lawas, Bupati Padang Lawas, Kepala Pengadilan Negeri Sibuhuan, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, beserta para tokoh masyarakat Padang Lawas. Hari ini kita laksanakan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja yang sudah memiliki ketetapan bahwasanya pemusnahan ini merupakan suatu tindak lanjut kita tentang maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Padang Lawas. Yang kita musnahkan pada pemusnahan barang bukti narkoba hari ini adalah sekitar total keseluruhannya 4 kilo. Kurang lebih 4 kilo ganja kering beserta biji ganja. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menyita barang bukti sabu seberat 205 kg lebih dari 110 tersangka yang ditahan di sel tahanan Polda Sumut. Selain memusnahkan narkoba, Polda Sumut juga mendeklarasikan tolak narkoba bersama Forkopimda Sumut. Sebagai bentuk tindak tegas dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara yang dinilai cukup tinggi di Indonesia, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap 66 kasus tindak pidana narkotika dari bulan Desember 2020 hingga Maret 2021. Dengan barang bukti yang berhasil disita narkoba jenis sabu seberat 205 kg lebih. Usai melaksanakan pemaparan, seluruh barang bukti sabu dimusnahkan dengan menggunakan mesin insenerator milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba diuji keasliannya oleh petugas laboratorium forensik Polda Sumatera Utara dan disaksikan para tersangka. Pemusnahan barang bukti dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Erjet Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin, Gubernur Sumut Edi Ramayadi, serta pejabat Forkopimda lainnya di depan Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jalan Singamangaraja, Medan, Rabu sore. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Erjet Panca Putra Simanjuntak mengatakan, pemusnahan barang bukti hasil tangkapan narkoba sebagai bentuk keseriusan Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara. Orang dengan jenis barang bukti yang ada di hadapan kita ini adalah jenis narkotika dalam bentuk sabu sebesar 205.392,84 gram. Artinya kurang lebih 205 kilogram. Kemudian selain itu juga ada pil ekstasi sebanyak 23 butir pil ekstasi dan ganja seberat 5.167 gram. Dari kondisi barang bukti ini, saudara-saudara sekalian, jelas sabu merupakan barang bukti dan tindak pidana kejahatan peredaran narkotika yang paling banyak yang terjadi di wilayah kita. Ke depan kita akan memperkuat kerjasama dengan tokoh masyarakat, para pemuka agama untuk sama-sama kita menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredarannya, khususnya bagi anak-anak kita para pengguna. Selain memusnahkan narkoba, Polda Sumut juga melaksanakan deklarasi tolak narkoba bersama Forkopimda Sumut sebagai upaya mencegah peredaran narkoba yang cukup tinggi di Indonesia.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Everina TV. Pemirsa, seorang pelaku pencurian handphone di salah satu toko terekam CCTV. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Saat penjaga toko lengah, pelaku mengambil handphone yang terletak di meja. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan aksi pencurian ke polisi. Inilah rekaman CCTV pelaku pencurian handphone di salah satu toko pakaian di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menggunakan sepeda motor masuk ke dalam toko yang sedang sepi. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku berpura-pura menawarkan pakaian sembari melihat handphone yang berada di atas meja. Pelaku pun membentangkan pakaian yang dipegangnya agar menutupi penjaga toko untuk mengambil handphone di atas meja. Setelah mengambil handphone, pelaku meninggalkan toko. Jam berapa kejadiannya, Kak? 9.30 Pagi ya. Lagi rame nggak? belum, baru bersih toko, belum ini pun belum ada orang, masih dia lah yang datang dengan alasan nyari baju untuk ibunya. Bagaimana penampilannya Kak waktu datang? Ya penampilannya kayak orang biasa aja sih, nggak ada ini pakai helm, pakai masker, itulah makanya wajahnya punya nggak bisa dikenalin. Kejadian tersebut sudah dilaporkan pemilik toko ke polisi dan berharap agar pelaku secepatnya ditangkap. Apalagi kejadian serupa sudah 2 kali terjadi selama Ramadan ini. Wanda Pratama melaporkan untuk Everina TV. Sebut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara berhasil membuat hand sanitizer berbahan organik yang bisa digunakan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tanpa menggunakan alkohol, nantinya hand sanitizer ini akan dibagi-bagikan kepada jamaah masjid secara gratis. Selama masa pandemi COVID-19, aktivitas warga di luar rumah sering menggunakan hand sanitizer sebagai upaya pencegahan virus yang menempel ke tangan atau ke benda. Namun banyak hand sanitizer yang dijual di pasaran menggunakan bahan alkohol sehingga tidak bisa digunakan untuk beribadah dan berbahaya bagi kesehatan kulit jika terlalu sering digunakan. Untuk itu, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Medan Area menciptakan hand sanitizer organik berbahan utama jeruk lemon, serai, cengkeh, dan daun sirih. Cara pembuatannya juga cukup mudah, bahan-bahan tersebut dipotong-potong menjadi ukuran kecil, kemudian direndam dengan air demineral. Dimasukkan ke dalam wadah untuk didiamkan selama 7 hari di dalam suhu kulkas. Kemudian rendaman air lemon, cengkeh, serai, dan sirih dikombinasikan menjadi satu, dimasukkan ke dalam kemasan spray, dan sudah dapat digunakan. Bahan untuk pembuatan hand sanitizer juga terbilang cukup murah dan terjangkau. Jika dihitung secara ekonomis, pembuatan 1 botol hand sanitizer hanya membutuhkan modal sebesar Rp1.000. Ada 4 bahan. Yang pertama bahan itu ada serai, cengkeh, sirih, dan lemon. Prosesnya sangat mudah, yaitu pertama sirih kita potong-potong, kemudian kita letakkan ke dalam wadah air yang telah diberi bakteri fermentasi. Kita diamkan di dalam kulkas selama 7 hari. Keunggulan di sanitizer ini yaitu di mana ini menggunakan bahan-bahan organik, yang dimana bahan ini sih sangat mudah ditemukan dan sangat aman dan halal digunakan. Pengamat medis mengatakan bahan yang dibuat untuk hand sanitizer organik adalah bahan yang dipercaya dapat membunuh kuman dan virus karena memiliki kandungan atsiri, sehingga hand sanitizer organik ini baik untuk kulit dibanding dengan hand sanitizer yang menggunakan bahan kimia seperti alkohol. Dari kandungan lemon tadi dia memiliki minyak atsiri yang bisa menghilangkan bakteri, virus, bahkan jamur. Dari cengkeh juga, dari serai, dan dari daun sirih yang memang sudah ada jurnalnya bahwa memang bahan-bahan tersebut bisa menghilangkan bakteri, virus, bahkan jamur yang ada di sekitar kita begitu.
Rencananya selama masa pandemi COVID-19, Universitas Medan Area akan memproduksi massal hand sanitizer organik untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan Batubara gelar workshop manajemen sekolah melalui program dukungan kebersihan dan perubahan perilaku untuk kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Workshop digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Tanjung Gading. Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Batubara Sakti Alam Siregar, Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus, serta segenap Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Program ini merupakan kerjasama perusahaan asal Jerman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan Batubara. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus mengatakan, Batubara merupakan satu dari 2 kabupaten di Indonesia yang terpilih menjalankan program ini. Program dukungan kebersihan dan perubahan perilaku untuk kesiapsiagaan sekolah menghadapi pandemi. Ilyas juga mengatakan saat ini Dinas Pendidikan Batubara telah siap menggelar pelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang telah memenuhi protokol kesehatan. Dalam workshop ini juga diserahkan bantuan peralatan penunjang protokol kesehatan untuk sekolah terpilih yang akan menggelar pelajaran tatap muka. Kabupaten Batubara melakukan workshop kesiapsiagaan sekolah di masa pandemi ini. Jadi kegiatan ini memberikan satu bentuk gambaran sekolah dalam melaksanakan tatap muka nanti akan mendapat dukungan berupa bantuan-bantuan peralatan pendukung untuk sekolah-sekolah kita di Batubara. Ya, dalam hal ini terpilih ada 20 sekolah di Kabupaten Batubara, dan ini kita bersyukur bahwa dari sekian provinsi yang ada di Indonesia hanya ada 2. Satu di daerah timur, satu di daerah barat, khususnya di Kabupaten Batubara. Sebelum tahun ajaran baru, Batubara akan melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% untuk semua sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.